Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Latif dari kelas non formal. Kali ini saya akan mencoba membahas terkait membangun website donasi mirip UI kitabisa.com dengan menggunakan Elementor dan Sejoli. Baiklah, sebelum kita membahas bagaimana membangun website tersebut, kita akan mencoba sedikit mengenal terkait apa itu definisi dari website donasi. Ya, website donasi itu sendiri merupakan website yang dibuat untuk membantu aktivitas program donasi secara online. Beberapa contoh website donasi yang kita tahu antara lain kitabisa.com, act.id, wecare.id, sharinghappiness.org, indorelawan.org, dan lain-lain. Ini kita bisa lihat fungsi mereka adalah sebagai website untuk membantu aktivitas program donasi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga ataupun sebagai platform kerujukan secara multi lembaga seperti kitabisa.com, di mana setiap orang bisa membuka donasi dan juga bisa memberikan donasi atas pilihan proyek masing-masing. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, website donasi itu kan intinya itu adalah program dari donatur pada proyek donasi yang kita lihat. Nah, sebenarnya bagaimana website donasi itu bekerja? Kurang lebih ada 3 peran yang terjadi ketika website donasi itu terjadi. Yang pertama, PIC donasi atau project dari donasi itu sendiri dari sudut pandang pemberi donasi, dan satu lagi dari website administrator. Nah, apa saja hal yang dilakukan oleh PIC donasi ketika dia menjadi bertanggung jawab membuat sebuah project? Dimulai dia mendaftar dan membuka proyek donasi, mengisi deskripsi donasi, menentukan nominal donasi, menunggu persetujuan admin, kemudian mendapatkan persetujuan, berikutnya mengupdate progres donasi, kemudian ketika dia donasinya tercapai, dia menerima donasi tersebut, dan yang terakhir melakukan laporan pertanggungjawaban terhadap donasi yang dia terima. Itulah kurang lebih dari sudut pandang PIC donasi. Kemudian dari sudut pandang pemberi donasi kan pasti di sana bisa memilih proyek donasi yang dia inginkan. Berikutnya menentukan besaran donasi. Berikutnya memilih metode pembayaran donasi yang dia lakukan, mentransfer donasi, melihat perkembangan donasi, dan melihat laporan aktivitas. Dan yang ketiga, dari sudut pandang website administrator. Ketika kita ingin memfasilitasi PIC dan pemberi donasi, maka kita pasti membangun website donasi. Berikutnya, menerima permintaan proyek, melakukan review dan publikasi, melakukan kampanye donasi agar donasi itu tercapai targetnya, dan ketika tercapai, berikutnya mengirim hasil donasi kepada PIC, menerima laporan mengirim hasil donasi kepada PIC, menerima laporan pertanggungjawaban, dan mempublish laporan pertanggungjawaban kepada pemberi donasi itu sendiri. Kurang lebih ketika kita membangun proyek donasi itu, ketika kita bisa membangun dari awal, atau kita memanfaatkan tools atau plugin ketika kita menggunakan platform WordPress. Berikut ada beberapa platform atau plugin yang misalkan bisa kita gunakan dalam WordPress yang saya tahu, antara lain yang pertama itu dari Sejoli, kemudian ada Magic Order, ada LSP donasi, dan satu lagi ada salah satunya WP Crowdfunding, dan beberapa plugin-plugin lain dari WordPress.org yang di listing oleh WordPress.org. Salah satunya yang pertama adalah Sejoli. Sejoli ini developernya tuh ada Ridwan Arifandi, yang juga ada tandemnya tuh Mas Didi Supardi. Ini untuk cara membelinya melalui link afiliasi, karena penjualannya itu sudah ditutup, dan bisa untuk pembelian bisa dicek di komentar nanti. Dan fitur-fiturnya untuk khusus Sejoli itu sendiri itu adalah untuk website penjualan, website e-course,
website donasi dan website afiliasi. Dan untuk cara penggunaannya nanti kurang lebih ketika nanti saya jelaskan di tutorial, karena memang nanti tutorial fokus membahas sejauh ini. Berikutnya adalah magic order, di mana developernya itu adalah Ridwan Pujakusuma. Nanti cara membelinya bisa lewat link afiliasi. Fiturnya itu adalah penjualan, kaldera, dan donasi. Kurang lebih nanti kalau misalkan ketika kita magic order itu nanti untuk link pembeliannya di magicorders.id, atau nanti bisa menggunakan link afiliasi dari saya sehingga bisa mendapatkan bonus. Jadi kurang lebih nanti di sini magic order itu tujuan utamanya itu adalah membangun. Nah, di sini ada fundraising. Magic order juga support untuk mereka yang ingin membuat penggalangan dana, donasi untuk lembaga lajis, yayasan DKM dalam rangka menghimpun dana kepentingan umat dan sebagainya. Nah, demonya untuk itu landing page itu kurang lebih seperti ini. Oke, pun donasinya bisa kita lihat untuk demonya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada berapa nominal masing-masing donasi itu sendiri. Kita bisa menentukan donasi yang kita udah tentukan, atau bisa kita menuliskan nominal lainnya. Kemudian di sini juga support logo-logo banknya. Saya akan lihat karena kita ingin donasi sebesar 1 juta. Misalkan nama lengkap kita siapa, nomor WhatsApp kita berapa, kata-kata motivasi untuk membantu. Ini kalau misalkan di sini tidak lengkap karena ada notifikasi seperti ini. 0897676565 ya, semangat kakak. Sembunyikan nama saya kalau misalkan kita kirim donasi. Oke, nanti kalau misalkan sudah selesai bakal tercantum seperti ini. Ada sebuah ringkasan order ya. Ini menarik, bagus untuk dari segi tampilan UI-nya. Kita bisa copy juga di sini kalau misalkan kita ingin copy kepada rekening bank kita di HP pertama. Nah, berikutnya setelah magic order ya. Berikutnya itu adalah Lasida Work. Di sini developernya itu adalah Lasida Ajis, merupakan salah satu tim dari Andra Studio yang develop cepatlaku.com kalau tidak salah. Dia untuk cara membelinya masuk ke plugin.lasida.work, di mana fiturnya itu sendiri adalah fitur donasi, dan cara penggunaannya bisa kita cek demo. Nah, jadi di sini salah satunya ada LSD donasi, plugin yang dibuat khusus penggalangan dana. Dan ini yang kalau yang saya lihat ini tampilannya menurut saya paling menarik dibandingkan yang lain, dimana di sini kita bisa lihat melihat review tampilannya, thumbnail kurang lebih seperti ini. Ada donasi untuk siapa, misalkan kita 100.000 sama kurang lebih relatif gitu kan, contoh bla 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 @gmail.com. bisa kita tentukan juga metodenya, misalkan Bank Mandiri, bayar, nomor data masih belum terisi dengan benar, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah diproses, nanti ada seperti ini, juga bisa menyalin nomor rekening untuk donasinya. Dan selain itu, untuk Lasida Work ini sendiri dia menjual untuk project donasi seperti lainnya, seperti ini untuk add-on zakat. Kalau untuk pembayaran zakat juga disertai dengan kalkulator pajak. Ini menarik kalau misalkan kita ingin secara lengkap membangun website donasi. Oke, berikutnya setelah kita mengetahui apa aja tools donasi yang digunakan, selain itu juga kita bisa menggunakan tools lain yang salah satunya di Envato Elements. Ini banyak ya. Kalau misalkan ketika saya mau masukkan donasi Elementor yang misalkan terhubung atau kompatibel dengan plugin Elementor, ini ada beberapa. Kalau di Envato Elements kebetulan saya juga langganan di sini. Kalau misalkan teman-teman yang membutuhkan tema bisa kontak ke saya untuk khusus plugin tema donasi.
Berikutnya kita masuk ke tutorial ya. Tutorial dengan membangun website mirip kitabisa.com menggunakan Elementor dan Joomla. Baiklah, kita melihat dulu ya. Kita pertama ngebuka dulu link Canvas seperti ini untuk membuat website donasi, dan kemudian berikutnya kita lihat dulu nih website yang ingin kita buat. Nah, biar memang di sini juga terangnya nggak terlalu ya. Di sini sebenarnya saya sudah membuat coret-coretnya, coret sebelumnya mengenai untuk mempermudah kita membangun website ini sendiri. Yang pertama di sini saya sudah membangun coret-coretan, minimal tahu kode warna yang ingin saya gunakan, kemudian widget-widget apa yang memang saya butuhkan untuk membantu project tersebut. Nah, yang pertama kita lihat di sini kan ukuran ini di tampilan desktop ya, dan memang tampilan desktop ini sendiri dibuat mirip persis dengan dibutuhkan untuk di HP juga. Nah, jadi kalau misalkan ukurannya dibuat sama, kita bermudah. Nah, di sini kita buat dulu tab khusus untuk header dia ya. Di sini headernya itu adalah logo dan pencarian. Nah, di sini karena logonya itu di tengah, kita bisa menggunakan konsep intersection-nya. Intersection ini memungkinkan kita untuk membuat section dalam section. Nah, karena warnanya itu sendiri itu kita tentukan, maka kita copy aja dari yang sudah saya buat sebelumnya. Warna yang digunakan di sini itu apa? Nah, ini kode warnanya 26AS90. Jadi kalau misalkan teman-teman ketika bangun, dipastikan sudah memiliki kode warna yang dibuat gitu. Nah, seperti ini, dan kita tentukan ukuran dari section ini sendiri. Nah, katakanlah untuk logo ini kita buat 20, sisanya untuk 80 itu adalah tab pencarian. Karena logo ini dari gambar, kita bisa membuat ini secara dynamic text, itu adalah site logo. Ini menggunakan fitur Elementor Pro ya. Nah, karena saya induknya itu adalah Wordpedia, logo yang muncul adalah logo Wordpedia. Oke, di sini kita bisa atur ketinggian atau ukuran dari logo tersebut, atau misalkan logonya itu sendiri pengen berbeda, maka kita buat custom gambar sendiri, kemudian kita bisa memilih logo yang ingin kita buat tuh, contohnya seperti itu. Berikutnya untuk search itu kita membuat search prompt, ini menggunakan Elementor Pro. Elementor Pro di sini juga kita bisa edit ya di search ini sendiri. Contohnya kita ingin mengcustom tulisan, cari ingin kamu bantu, cari ingin kamu bantu. Oke, di sini kita juga bisa custom stylenya, background colornya misalkan dibuat lebih mudah dibandingkan itu. Oke, ya, background colornya. Kemudian borders, radiusnya biar memang tidak terlalu kaku, kita buat misalkan 10, nanti ada lengkungan kayak gitu. Berikutnya text colornya kita buat warna putih, bordernya backgroundnya clear, jangan clear, buat yang warna tadi yang itu aja deh. Border colornya kita buat warna biru
juga ini kita buat lebih sama, lebih mudah. Oke. Siap. Satu lagi itu buttonnya biar tidak buat dulu juga. Oke. Oke, biar tidak terbuang bergerak. Ini kita samakan backgroundnya. Oke. Seperti ini. Baik, berikutnya setelah kita membuat header, berikutnya kita membuat section baru. Ukurannya itu sesuai dengan yang terkecil berarti 500. Content width-nya kita menggunakan box 500. Kemudian di sini kita menuliskan, ya tinggal kata-katanya. Oke. Tulisannya kita misalkan menggunakan open sans saja. Sekitar 20 tulisannya bold. Oke. Nah, berikutnya ada dua tombol utama, itu adalah CTA auto action untuk fokus ke galang dana, atau misalkan ini targetnya itu adalah orang kita yang ingin membuat galang dana atau membuat project ya. Satu lagi tanya tentang galang dana, jika misalkan kita sebagai user ingin bertanya terlebih dahulu terkait bagaimana project menggalang dana, lalu kita bisa, ini dia menggunakan button. Oke. Buttonnya sendiri dia menggunakan button besar. Untuk secara keseluruhan ini bisa menggunakan konsep justify alignmentnya. Kemudian juga kalau misalkan biar enggak terlalu full, ini kita bisa set di paddingnya sendiri, right-nya di lebih besar, misalkan ke 5. Nah, kurang seperti ini. Terus ada sekarang berikutnya warna color. Oke. Nah, tinggal kita buat border radius sekitar 25. Border radius ini sebenarnya bisa diatur sesuai dengan selera kita. Apakah misalkan pengen nggak lebih meruncing, atau misalkan sangat panci itu juga ini, atau 0. Terus saya buat berikutnya ini kita buat tinggal duplicate aja. Tinggal duplicate, kita ganti background colornya sendiri menjadi clear. Kita jadi warna putih, kita jadi sekarang. Nah, berikutnya untuk memberikan border, kalau di sampingnya kita buat solid, warnanya samakan dengan warna tulisan, kita tulis 2+1. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tinggal ada kata-kata banyak. Oke, berikutnya tinggal kita kasih icon, misalkan pertanyaan diarahkan pada WhatsApp. Misalkan kita mengarahkan user itu bukan untuk menggalang dana, tapi user itu donasi. Oke, berikutnya jangan lupa di save setiap project yang sudah kita buat. Berikutnya adalah membangun menu dan juga slider. Nah, kita buat section baru di mana kita atur
konten menjadi box dan kita aturnya di 500. Nah, slider itu sendiri kita menggunakan carousel kalau di Elementor V, dan jangan lupa untuk menyiapkan konten dari gambar yang kita buat. Diusahakan gambar ini sendiri sudah dibuat secara rapi melalui media atau software pembuat grafis, sehingga memungkinkan kita mempermudah proyeknya itu sendiri. Nah, contohnya ini karena saya ambil dari Tabisa, ada 3 banner yang saya butuhkan untuk project ini sendiri, dan ini sudah saya download dari website kita bisa sendiri. Nah, di sini tinggal diatur image size-nya menjadi full, slide to show-nya kita atur jadi 1, kemudian kita atur style-nya. Nah, di sini image, untuk kita atur border radius. Nah, oke. Berikutnya kita atur di sini menu-menu yang akan kita tampilkan. Nah, untuk menu-menu itu sendiri kita buat terlebih dahulu layer section. Untuk mempermudah ya, kita buat bisa menggunakan icon atau image, karena memang di sini saya menggunakan ini dari luar. Ini terus dengar. Nah, misalkan saya coba lakukan saya buat dulu, misalkan icon 1. Ini icon dulu kan. Nah, iconnya itu sendiri tinggal saya upload. Kan ya, itu akan ada 4 icon. Oke, pertama di sini icon untuk donasi, kita buat di sini. Nah, ini atur ukurannya, karena kita buat 25, kemudian ini donasi ini kita buat ukurannya sekitar 15, kemudian tulisannya kita buat bold, dan kita jangan terlalu jauh dari image, kita buat negative margin 20. Ini image kita atur sekitar 75. Nah, berikutnya kita tinggal duplicate ke kanan. Nah, ini sudah pakai, kita tinggal ganti gambar. Ganti nama masing-masing. Jaket kita bisa plus state. Nah,
kan baik, kita masuk peserta teks. Oke, jangan lupa diupdate. Berikutnya kita skip beberapa contoh, yang lainnya kita lebih ke progres ya, progres donasi. Kita buat di sini, buat seksi baru, books kita taruh lagi. Kita hit jadi juga cepat kita melakukan paste saja. Ini proyek donasi misalkan, nah, kita membuat seperti ini, ada gambar, ada progres gitu kan. Nah, kita bisa buat bukan yang section. Sini dengan gambar dari projectnya itu sendiri. Oke, ini saya gambarnya saja dulu. Sorry, ini tadi bisa kita atur. Nah, berikutnya kita lihat ini deskripsinya. Nah, ini kita buat itu progress bar ya, bisa kita progress bar, katakanlah ini kita buat manual saja. Terkumpul, ini persentasenya dihilangkan, di hide. Nah, ini persentasenya kita perkirakan saja. Nah, berikutnya backgroundnya kita atur warnanya sesuai dengan warna utama. Sorry, ini yang background secara keseluruhan, tapi di sini yang inner cover dari progress barnya. Ini inner textnya kita tetap warnanya putih. Oke, total berapa donasi terkumpulnya progress. Kemudian kita bisa buat tulisan angka di sini, misalkan 200 juta. Tadi buat kecil sampai di sini, misalkan 10. Kemudian berikutnya sisa berapa? Tinggal 20 aja, karena di sini kita sudah membuat inner text. Ini kita tidak bisa lagi membuat inner text kecuali ketika saya membuat dengan happy add-ons. Nah, dengan happy add-on ini saya bisa membuat inner text dalam inner text itu dengan menggunakan fitur nested. Nah, ini targetnya misalkan 15 hari lagi. Oke, ini biar memang
rata, itu di vertical line kita buat middle. Nah, kayak gini. Kita tinggal duplicate aja ya ke bawah, yaitu seperti itu. Nah, berikutnya kita atur menu struktur, kita atur ini ukurannya sendiri, kita buat penyesuaian. Sini kan ada 5 tuh, home, donasi, inbox, account, galang dana, atau project gitu kan. Kita buat 5, kita ambil itu. Biar cepat seperti itu, atur di sini aja pastinya pengukuran. Oke, nah sebenarnya kalau cepat tadi dibuat kayak gini aja, duplikat ketika kita sedang membuat, jadi jangan di duplikat kolom terlebih dahulu. Kita hapus saja ya. Donasi saya buat donasi itu gue ini karena agak lebih ke atas, maka kita buat marginnya minus atau biar kita bisa seperti fitur yang kita arahkan dua kan. Sekarang ini itu diarahkan ke WhatsApp. Karena ini tanya admin, sini aku kemudian bagaimana caranya ini agar tetap berada di bawah, itu menggunakan motion effect, kemudian sticky button untuk seluruh kan transparan backgroundnya, berarti kita ada yang lupa, yaitu di pengaturan warna background. Di sini backgroundnya warna putih. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan dari UI kita bisa, dan kita akan melihat bagaimana sejoli itu diimplementasikan dalam website kita bisa ini.
Ya, berikutnya ketika kita sudah membangun sebuah halaman mengenai donasi, kita perlu membutuhkan tools atau plugin untuk membantu kita dalam membangun sistem donasi itu sendiri. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membagikan bagaimana saya membangun website donasi dengan menggunakan Sejoli. Jadi di antara beberapa plugin yang memang digunakan untuk donasi untuk crowdfund, di sini saya menggunakan Sejoli karena Sejoli ini merupakan plugin yang memang didedikasikan khusus untuk membantu website jualan maupun jasa, dan juga di sini website sistem donasi maupun sistem afiliasi. Nah, sekilas tentang Sejoli, fitur yang diberikan itu sangat lengkap gitu ya. Dia mulai misalkan plugin dengan ada dashboard transaksi yang sangat lengkap gitu kan, ada unlimited product, auto active bank transfer, sistem membership, sistem affiliate, integrasi payment gateway, integrasi dengan plugin LearnPress, dan ini sistem donasi dan crowdfunding ini yang perlu digarisbawahi untuk website donasi. Kemudian kondisikan unik, kemudian juga digunakan untuk produk digital maupun fisik, notifikasi otomatis ke berbagai channel. Jadi kalau misalkan kita bisa ke WhatsApp dan sebagainya, terus kemudian juga tombol follow up WhatsApp, integrasi autoresponder dan lain-lain. Dan untuk SEO plugin ini untuk bisnis online atau internet marketer dan juga bisnis owner, itu sangat penting gitu. Selain itu nanti di sini juga ada tutorialnya bagaimana instalasinya, kemudian bagaimana membuat membership dan halaman akses produk, kemudian tutorial selanjutnya ada di member area. Dan kalau untuk beli silahkan klik nanti beli sekarang di sana, kemudian pada saat check out, nah jangan lupa untuk menggunakan kode plus promo untuk mendapatkan potongan senilai 401.000, sehingga Anda cukup membayar 496.000 dari total harga sebelumnya 898.000. Nah, nanti kalau misalnya sudah silahkan isi datanya, masuk ke Mandiri atau BCA untuk diproses. Berikutnya, bagaimana sih dalaman dari website Sejoli itu sendiri? Nah, jadi kalau untuk Sejoli itu seperti ini. Nah, ini yang kemarin yang sudah kita buat, kemudian kita masuk ke dashboard. Nah, dashboard itu sendiri kalau misalkan nanti kita sudah terinstall Sejoli, bakal ada notifikasi yang memang bakal muncul di dashboard kita ya. Nah, ada pengaturan umum. Itu di sini pengaturan umum untuk mengatur secara detail plugin Sejoli kita, seperti logo yang ingin kita gunakan di member area, logo umum kita pada saat check out kayak gitu kan. Kemudian desain dari plugin Sejoli itu sendiri, untuk sistem afiliasinya bagaimana gitu kan. Kemudian untuk kalau misalkan kita penjualan, dan kalau misalkan nanti transaksi kita ingin menggunakan banyak bank, di sini diatur transaksi manualnya gitu kan. Di transaksi manual itu kita yang mengecek sendiri nomor rekening yang memang kita daftarkan, kita tidak menggunakan pihak ketiga untuk pengecekan. Kalau misalkan kita ingin menggunakan pihak ketiga, di sini kan ada klik BCA, internet banking, BRI internet banking ataupun BNI internet banking. Nah, di sini metode pembayarannya membutuhkan akses username dan password ke BNI. Jadi harus di-set dari awal. Sedangkan kalau transaksi manual, misalkan kita ingin tambahkan GoPay, BCA dan sebagainya, kita atur di sini. Dan kalau misalkan belum ada perubahan, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan payment gateway, nah misalkan saya menggunakan payment gateway dari duitku, nah saya sudah ada data merchantnya, kemudian
kita bisa mengatur metode pembayaran apa aja yang ingin kita pasang itu di sini. Kalau misalkan kita sudah dapat kodenya, maka kita bisa memilih. Baiklah, di sini kita masuk ke membuat produk donasi ya. Jadi donasi itu sendiri ketika kita ingin membuat data, kita masuk ke sini, add new, kemudian sebutkan nama donasinya. Kita misalkan zakat Idul Fitri, dengan di sini. Nah, kemudian di sini atur sebagai produk digital dengan tipe sekali bayar. Nah, di sini ada satuan diisi. Misalkan untuk apa? Untuk zakat kita buat nominal 50.000. Nah, di sini tidak ada diaktifkan tapi tidak ada waktu untuk penjualan, atau misalkan ditutup pada saat hari Idul Fitri misalkan tanggal berapa gitu. Nah, di sini kita atur sistem donasi. Nah, berapa akan kita berikan yang 50.000, maksimumnya itu tidak terbatas, akan kita tulis berapa. Kemudian progres donasinya itu sendiri berapa, ditargetkan. Kalau misalkan punya target, katakanlah target dari satu keseluruhan itu pada tahun ini ada 200 juta. Tadi ditentukan. Nah, kalau kita ingin menarik ke daftar donatur gitu kan, kalau kita ingin merahasiakan jadi R bintang-bintang, NA bintang-bintang di sini, terdapat di sini. Afiliasi pengiriman ini kan tidak bisa diisi karena memang kebetulan ini adalah website donasi. Misalkan kita ingin mengisi logo, bisa cek hotnya, tinggal diisi aja. Nah, ini kita gunakan ya untuk picture image-nya itu juga. Kalau misalkan sudah selesai, kita bisa melihat produk yang sudah kita buat itu sendiri di sini. Nah, ini logonya tadi yang kita muncul, kemudian gambar yang kita di sini. Nah, donasinya itu sendiri sekarang ini masih 0, targetnya 200 juta ini 2 Mei. Kita tentukan waktu itu sekarang, dan ini payment gitu yang bisa kita dilakukan. Misalkan contoh ke dua orang itu. Nah, proses sekarang nanti kalau ada sukses bakal seperti ini, order create sukses beli dengan order ID yang berapa. Nanti kalau misalkan di sini nanti akan diproses. Nah, jadi nanti ini kan ID user kita, terima kasih banyak pemesanannya, data pemesanan, jadi masuknya itu masih ke sistem pemesanan gitu kan. Data pemesanan orang tadi sudah kami terima kan, produk yang ada di itu, jadi ini biayanya 100.000, totalnya 100 juta. 4 itu kan dengan kode unik kita biaya transaksinya
Nah, nanti di sini bakal ada countdown notifikasi secara default yang diatur 5 jam gitu, atau mundurnya itu sendiri. Nanti tolong transfer ini bisa di copy untuk nominal revenue-nya, kemudian nominal biaya juga bisa di copy di sini. Kalau sudah melakukan, tinggal dikonfirmasi. Tekan tadi ID kita ID berapa gitu kan. Nanti kalau misalkan 100.004 tadi. Nah, ini kan 100.004 langsung pas gitu kan produk yang dibeli. Di sini cek kita Putri, Rompedian, nomor rekening kita nih misalkan 132091321 gitu kan, Bang, selalu transfernya Bank Mandiri, bank tujuan transfernya Bank Mandiri. Semoga selesai segera diproses. Terima kasih. Bukti transfernya jangan lupa untuk dicantumkan kalau misalkan kita melakukan konversi transfer. Aja sudah masuk. Nah, silahkan masuk konfirmasi pembayaran. Oke, konfirmasi sudah. Terima kasih konfirmasi. Nah, bagaimana ini kan dari sudut pandang user. Nah, kalau dari sudut pandang ini seperti apa untuk donasi yang tadi? Jadi setiap donasi itu masuk ke halaman penjualan. Nah, jadi masuknya itu ke sini. Atau kita masih menunggu pembayaran di sini. Jadi data sudah masuk, detailnya dari siapa, nomor invoice 4 tadi, belinya siapa nih. Di sini kan kita cek juga kalau misalkan orang itu apakah sudah melakukan si pembayaran atau belum. Nah, di sini barusan kan kita sudah. Nah, ini katakanlah ini untuk melihat data informasi pembayaran. Kalau sudah oke, maka kita masuk kembali ke penjualan. Kemudian kita setting. Ketika ini kasih dapat selesai. Nah, nanti sini sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu untuk aktivitas donasi. Berikutnya kita ingin menampilkan seluruh proyek donasi. Nah, jadi seluruh proyek donasi yang tercantum di website kita itu bakal seperti ini, makanya diutamakan ini websitenya itu untuk gambar-gambarnya itu dibuat rapi sehingga nanti lebih enak untuk dipandangnya sendiri. Misalkan ukuran dibuat satu ukuran ya gitu kan, untuk zakat Idul Fitri, donasi COVID-19, si masker Bogor, ya ketika kita masuk itu mudah, tinggal seperti ini. Nah, untuk masing-masing donasi. Nah, berikutnya selain kurang lebih seperti itu, fitur membuat website donasi dengan sistem security. Nah, ketika membangun website donasi biasanya kan kita
menggunakan landing page ya. Nah, di sini sekaligus juga saya ingin memberikan tutorial membangun landing page-nya. Kebetulan kalau untuk website donasi ini sendiri ada ada template yang dibagikan oleh salah seorang founder produk digital dengan nama Land Poster, itu dari Mas Agus Kristanto. Di sini saya pernah mendownloadnya waktu itu. Jadi kalau kita sudah memiliki template download yang yang siap di download, itu enak, kita tinggal masuk ke import template. Nah, kemudian kita masuk ke folder yang sudah kita tentukan, project, masuk di ini saya sudah memilih. Jadi tinggal tunggu beberapa saat untuk memastikan ini sudah masuk. Kita bisa preview terlebih dahulu apakah benar ini atau bukan. Ya, betul, ini kita tinggal insert. Nah, landing page nya sudah selesai di import. Jadi landing page ini tidak perlu menggunakan Elementor Pro ya. Ini ciamik. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli produk dari Land Poster yang berisi dari kumpulan landing page itu sendiri yang terdiri sekitar 300 landing page, itu bisa beli juga nanti di link yang memang saya sertakan. Di landing page ini sendiri terdiri dari kata-kata penegas di awal ya gitu kan. Kemudian juga kita untuk ini tombol donasi. Nah, baru di sini kita bercerita gitu kan terkait gambar-gambar yang lebih pen gitu kan, pedih, membuat kita ingin merasa untuk berbagi. Tambah dengan headline yang memang benar-benar menyatakan kondisi sesuatu ya, perlu kita bantu. Tambah dengan narasi khusus gitu kan, bagaimana gejala atau misalkan bencana itu terjadi. Dan juga kita disini tegaskan lagi siapa yang benar-benar bakal menerima manfaat gitu kan, tenaga kesehatan, keluarga duafa, masyarakat, mahasiswa gitu kan. Nah, berikutnya bagaimana cara yang berdonasi itu kan, nanti kita klik donasi sendiri. Dan ini tambahan video, kemudian kabar terbaru. Nah, di sini untuk donasinya sendiri bisa disambungkan ke donasi yang memang sudah kita create di Sejoli. Nah, kita langsung ke donasi, misalkan kopi teras Sukabumi itu kan. Nah, kalau yang di donasi di sini misalkan fokus ke ini dulu, tombol-tombol pertama itu di orang untuk membaca dari landing page. Ini tegaskan itu donasi masuk ke halaman. Coba. Nah, jangan lupa kalau misalkan kita membuat template yang seragam, kita pastikan kayak seperti warnanya itu sendiri kita atur yang sama. Nah, kita copy, kemudian juga ini di bagian background colornya atur.
sisanya sudah mantap, tinggal atur aja. Kalau misalkan sudah selesai, itu masuk ke previewnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalkan ini kita pas ke donasi sekarang, kita dialihkan ke halaman checkout, atur donasi kita sendiri seperti tadi, kemudian pilih rekening bank yang akan kita tuju. Oke, donasi 1 juta kita sedang diproses. Oke, harap tunggu. Terima kasih sudah masuk. Kalau misalkan kita sudah benar-benar memastikan pembayaran, kita silakan konfirmasi seperti hal yang tadi. Oke. Tidak menggunakan rupiah. Ini juga tidak menggunakan detik. Nah, dipastikan ya, tidak menggunakan detik, juga tidak menggunakan tanda rupiah. Silahkan isi untuk konfirmasi pembayaran. Baiklah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai membangun website donasi menggunakan plugin Sejoli. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan mari kita berdoa bersama-sama semoga wabah COVID-19 di sini segera diberikan yang terbaik bagi kita dan selesai semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.